Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu dipimpin oleh Nasdaq yang melonjak lebih dari 1% seiring dengan penguatan saham Apple dan beberapa emiten menyampaikan laporan keuangan yang optimistis. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,18% ke level 44.193, kemudian indeks S&P 500 naik 0,73% menjadi 6.345 dan indeks Nasdaq Composite melesat 1,21% ke level 21.169. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa ini relatif flat karena saham kesehatan terdampak ancaman terbaru Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada impor farmasi. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,06% ke level 541,07, sedangkan bursa regional utama menghijau. Di antaranya adalah indeks DAX Jerman yang menguat 0,33% ke posisi 23.924. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris naik 0,24% ke level 9.164. Pemirsa, Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan India yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas sebagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan New Delhi yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas bagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan Amerika Serikat kepada mitra dagangnya. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu 6 Agustus dan berlaku mulai 21 hari setelah tanggal 7 Agustus. Langkah tersebut menandai eskalasi serius dalam hubungan dagang antara dua negara demokrasi terbesar di dunia setelah perundingan perdagangan menemui jalan buntu. Gedung Putih belum memberikan pernyataan terkait kemungkinan tindakan serupa terhadap negara lain seperti China yang juga mengimpor minyak dari Rusia. Namun para analis menilai keputusan ini sebagai kemunduran paling signifikan dalam hubungan kedua negara sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Sektor-sektor ekspor utama India seperti tekstil, alas kaki, perhiasan, dan batu mulia diperkirakan paling terdampak. Pada tahun 2024, total ekspor India ke Amerika Serikat mencapai hampir 87 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan drastis dari hubungan hangat antara Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat keduanya bertemu Februari lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, harga minyak merosot sekitar 1% ke level terendah dalam 8 minggu pada Rabu setelah pernyataan Presiden Donald Trump tentang kemajuan perundingan dengan Moskow menciptakan ketidakpastian apakah Amerika akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 1,1% menjadi $66,89 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 1,2% menjadi $64,36 per barrel. Pergerakan itu menandai penurunan hari kelima berturut-turut untuk kedua patokan minyak mentah tersebut, dengan Brent ditutup pada level terendah sejak 10 Juni dan WTI di posisi terendah sejak 5 Juni, di mana pada Rabu Trump mengatakan utusan khususnya Steve Witkoff membuat kemajuan besar dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Washington melanjutkan persiapannya untuk menjatuhkan sanksi sekunder pada Jumat. Trump mengancam sanksi tambahan terhadap Moskow jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal 2 2025 ini. Capaian positif ini dinilai tak lupa berkat kinerja solid jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran tim ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja kompak dan solid dalam merespons tantangan ekonomi global. Jajaran tim ekonomi yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi, serta Menteri Luar Negeri dinilai sigap dan taktis menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Misalnya dalam menghadapi tekanan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat,
jajaran Menteri Ekonomi mampu merayu Amerika untuk menurunkan tarif impor 32% menjadi 19%. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo optimistis kinerja perekonomian Indonesia tetap solid, kuat, stabil, dan terus tumbuh positif di tahun 2025. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri, dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita. Ya, tentu apresiasi diberikan oleh Presiden begitu ya kepada jajaran menterinya. Ini tetap harus kita hargai, tapi jangan lupa bahwa data yang kemarin dirilis oleh BPS juga mengundang pertanyaan ya dari sejumlah lembaga atau bahkan media, tidak hanya domestik tapi juga asing. Nah, ini juga mungkin harus menjadi refleksi juga ya untuk Presiden dan jajaran. Apakah kemudian data 5% ini sudah tercermin dalam apa yang didapatkan oleh masyarakat di lapangan? Jangan-jangan ini hanya sekedar data, tapi di lapangan sebetulnya masyarakat masih menemui berbagai kesulitan, termasuk tadi soal daya beli dan juga pendapatan yang memang belum bisa maksimal untuk menghidupi mereka. Ya, kita nantikan transparansinya sebetulnya ukuran optimismenya ini apa saja gitu ya. Karena kalau dilihat dari lembaga internasional bahkan IMF atau World Bank pun beberapa kali mungkin menyatakan proyeksi ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah daripada proyeksi negara kita sendiri gitu ya. Jadi parameternya ini seperti apa dan kesejahteraannya apakah betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat atau mungkin segelintir pihak yang terlibat saja begitu ya di pucuk begitu ya. Oke.